Banyaknya aksi kriminalitas membuat dunia tak sepi akan berbagai kejadian. Untuk itu kami rangkumkan berbagai informasi yang pastinya viral dan mengejutkan. Inilah cerita berita kali ini. Tukang bubur diserang preman berparang. Aksi sok jagoan kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh seorang preman kepada tukang bubur di wilayah Otista, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV terlihat pria yang mengenakan baju bergaris merah itu membawa 2 buah senjata tajam jenis parang yang disandarkan di bahunya. Nampak langkahnya terburu-buru tak sabar untuk menuju si tukang bubur. Dan seperti inilah tampak gerobak bubur setelah diobrak-abrik oleh si preman tadi. Hancur berantakan beserta dagangannya yang belum habis terjual. Usai kejadian, tukang bubur yang diketahui bernama Udin langsung kabur dan bersembunyi ke rumah warga. Secara fisik tidak ada yang terluka, hanya saja ia syok atas kejadian itu. Menurut korban, preman itu marah akibat tak diberi uang, padahal sebelumnya ia sudah dikasih 3 mangkok bubur. Pakai pistol, seorang polisi akhiri hidup. Ini titik-titik. Oknum anggota polisi Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di dalam sebuah mobil di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Hilangnya nyawa anggota Polresta Manado berpangkat brigadir berinisial RA ini diduga menembakkan dirinya sendiri menggunakan senjata api. Hal ini ada kaitannya dengan ditemukannya pistol jenis HS berkaliber 9 mm di dalam mobil yang menjadi lokasi penemuan korban. Polisi bahkan membuka isi ponsel milik anggota Polresta Manado Brigadir RA untuk mendalami permasalahan pribadi yang diduga menjadi motif di balik aksinya. Selanjutnya pihak kepolisian juga akan meminta keterangan dari istri dan pihak keluarga untuk mendalami hal tersebut. Sejauh ini sebanyak 13 saksi telah diperiksa, begitupun dengan sejumlah CCTV yang terpasang di lokasi. Selebgram Cika ditangkap polisi. Selebgram Chandrika Cika diamankan Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus penyalahgunaan narkoba bersama kelima temannya di sebuah hotel kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan pada 22 April 2024. Satreskoba Polres Metro Jakarta Selatan mengungkapkan penangkapan ini berawal dari adanya aduan masyarakat. Bukti yang diamankan polisi adalah 1 buah pouch rokok elektrik dengan cairan berisi ganja dan dipakai secara bergiliran. Rekan-rekan sudah ketahui bahwa inisial CK itu merupakan selebgram. Alat bukti yang kita amankan adalah pouch liquid vape. Ya, silakan ditunjukkan. Hubungan antara ke-6 orang yang sudah dijadikan sebagai tersangka ini adalah grup pertemanan dan sudah melakukan hal tersebut sejak setahun lamanya. Sementara ini, polisi masih melakukan penelusuran terhadap R, sosok yang diduga sebagai pemasok barang haram tersebut. Adapun ke-6 tersangka ditangkap dengan pasal 127 nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman pidana 4 tahun. Tabrakan 2 helikopter Angkatan Laut Malaysia. 2 helikopter Angkatan Laut Kerajaan Malaysia TLDM saling bertabrakan hingga jatuh saat terlibat latihan pada Selasa 23 April pagi waktu setempat. Dalam sebuah pernyataan pasca tabrakan, pihak TLDM mengonfirmasi tabrakan itu terjadi pada pukul 9.32 pagi saat latihan terbang dekat pangkalan Angkatan Laut TLDM di Lumut. Menurut laporan awal, helikopter operasi maritim Agusta Westland AW139 dan helikopter berukuran ringan Eurocopter Fennec berangkat dari Padang Sitiawan sekitar pukul 9.03. Saat kecelakaan, AW139 jatuh ke tangga Stadion Pangkalan Lumut, sementara Eurocopter Fennec jatuh ke kolam renang Kompleks Olahraga Pangkalan. Dalam latihan itu, salah satu helikopter terlihat menabrak rotor belakang helikopter lain hingga menyebabkan keduanya berputar-putar dan jatuh. Insiden tabrakan ini menyebabkan 10 awak militer Angkatan Laut Malaysia tewas di tempat kejadian. Lupa tarik rem. Sopir kejar truknya di tol. Diduga lupa tarik rem tangan saat berhenti di bahu jalan. Seorang pria yang merupakan supir truk terekam video mengejar truk yang hilang kendali.
Kejadian ini terjadi di sekitaran exit gerbang tol Kali Kangkung, Semarang. Untuk mengejar mobilnya, sang sopir sampai terjatuh beberapa kali karena lokasi jalan yang menurun. Dalam keterangan netizen, ia sempat menumpang mobil Innova putih yang kebetulan melintas saat kejadian. Hingga setelah bersusah payah, truk berhasil diambil alih kembali. Harga anjlok, pepaya dan duku dibuang pedagang. Keadaan payah di Pasar Induk Kramat Jati. Beginilah penampakan buah pepaya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Buah manis itu berserakan di atas aspal. Hal ini dikarenakan para pedagang kecewa akibat harga pepaya yang saat ini turun drastis, sekitar 60% dari harga normal. Oleh karenanya, buah pepaya yang masih layak dikonsumsi itu dibuang mereka ke akses jalan depan los buah akibat sepi pembeli. Tidak hanya pepaya, di tempat lain juga terlihat penampakan buah duku yang juga dibuang oleh para pedagang. Tampak duku-duku itu bertumpuk di dalam karung dengan kondisi sudah busuk menghitam. Diketahui tahun 2024 buah duku melimpah, namun harganya hanya Rp2.000 per kilogram di tingkat pengepul. Anjloknya harga tersebut dikarenakan melimpahnya duku yang panen secara bersamaan, namun tidak bisa dikirim ke Jakarta dan Jawa karena terhambatnya transportasi. Pak Kementerian, kalau ada Kementerian Perdukuan, ini Pak Duku kami petani ini Pak, nggak ada harganya sekarang, anjlok betul. Nanam duku ini puluhan tahun baru bisa berbuah. Mana buahnya setahun sekali untung berbuah. Apa harganya ini? 5.000 di pasar, diambil orang berapa sini? Anakmu sekolah, tebang semua batang duku ini. Masa buah anjlok kayak gini? Tolong Pak. Siapapun tolong, Pak Jokowi, pokoknya Pak Presiden, Kementerian tolong Pak, naikkan dulu harga duku nih. Kacau kayak gini. Aku cabut semua batang duku ini. Masa murah kayak gini? Biasanya nggak kayak gini Pak. Baru tahun inilah Pak. Setelah pemilihan ini Pak. Setelah pemilu anjlok hancur ini. Pesan Erick Thohir usai menangi Korsel. Usai meraih kemenangan atas Korea Selatan di perempat final, Indonesia dipastikan melaju ke semifinal. Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir yang menonton secara langsung di Abdullah bin Khalifa Stadium Qatar langsung menghampiri timnas U23 di ruang ganti usai pertandingan. Rasa bahagia dan kebanggaan pun terpancar di raut wajahnya. Erick berharap tim besutan Sintayong bisa melaju ke babak final dan berhasil meraih juara. Satu game lagi sudah kunci ke Olimpiade. Kalau 2 game kita juaranya. Ayo. Ayo. Tapi gampang sekali tadi ya. Terima kasih sudah setia menonton tayangan ini. Bagi yang ingin berkontribusi memberikan informasi terkait peristiwa dan kejadian, kalian bisa DM kami ke Instagram @donipermana.